Misalnya, aduh Indonesia ini Misalnya. Kita yang di dalam aja juga udah kayak gitu. Ya, misalnya saya menggerutu, aduh ini kok begini. Tapi saya kalau dibiayai oleh negara itu, saya pasti punya pemikiran, ya udah sini gue perbaikin nih, apa yang bisa gue perbaikin? Kalau saya, gitu ya, secara moral dan etika saya pasti pengen bawa pulang untuk memperbaiki kegerutuan tadi saya itu loh. Jadi orang nanti makin paham gitu ya bahwa LPDP ini nilai tambah yang diberikan dari uang sebesar sekian Miliar. triliun, mungkin sekitar 10 triliun kalau untuk ininya ya, untuk beasiswanya ya, tapi dana abadinya kan sudah hampir 200 triliun Itu, mungkin kalau 100. ditambah sekarang tambah lagi 25 triliun kan tahun ini. Ya. Jadi 100 Gila gitu. Jadi cukup besar. hampir di semua beasiswa itu pasti begitu kok. Kalau misalnya di private suatu perusahaan memberikan beasiswa nih kepada suatu eligible awardee gitu seseorang, pasti dia ada kontrak, dia harus kerja di PT itu. Pasti itu, hampir bisa saya pastikan. Saya jadi penasaran gimana anak-anak dari mulai PAUD, SD, SMP gitu kan, SMA, SMK-nya juga sudah diberikan motivasi, rasa percaya diri. Dia juga tadi memiliki karakter yang memungkinkan dia bisa pergi ke luar negeri dengan percaya diri, tapi juga akan kembali berkontribusi bagi bangsanya gitu kan. Yang kita inginkan kan orang-orang yang siap untuk menggunakan LPDP ini. Selamat datang di podcast Resonansi bersama saya Berlian Ayu Dan saya Yahya. Resonansi Kupas tuntas tanpa keras-keras. Oke, Bang Yahya, 2 minggu terakhir ini medsos kayaknya lagi ramai banget nih soal ada narasi kalau awardee dari beasiswa pemerintah itu menyatakan kalau dia nggak mau anaknya jadi WNI, cukup dia aja. Ya, gimana tuh Bang Yahya tanggapannya? Ya, aduh. Itu sih kita mau menanggapi kayaknya bukan di ranah saya ya. Oh gitu. Gitu. Komennya apa nih kalau ada yang tahu kayak gitu? Soalnya kebanyakan dari kita kan susah ya dapat beasiswa itu, terus ketika sudah dapat kok malah responnya kayak gini nih awardee-nya. Ya, saya aja susah untuk mendapatkan itu. Ya gitu. Saya bersyukur kalau bisa dapat, tapi kan saya susah banget itu. Oke. Itu kita ngebahas soal itu, tapi juga enggak lingkup itu aja. Kita akan ngebahas soal lembaganya, kemudian gimana sih sebenarnya setelah lulus dari beasiswanya itu, setelah lulus dari kampusnya, gimana nih kontribusinya untuk negara, itu juga yang penting nih. Penyerapannya gimana begitu kan? Penyerapannya, apakah bisa masuk ke lini pemerintahan atau mungkin banyak riset-riset yang dilakukan dan gitu. Untuk itu kita ngedatengin 2 narasumber yang senang sekali kita. Biasa sih ini. Langsung dari pusat DPR RI. Ada siapa sih Bang? Ada Bang Gali Kartasasmita, anggota Komisi 11 DPRI. Sonata Bang. Dan juga ada Bu Hetiva Saifrian. Beliau Ketua Komisi 10 DPRI. Iya, ngebahas soal pendidikan dan juga anggarannya nih pastinya. Ini senang terus deg-degan ini saya. Gimana nih Bang Yahya? Iya, kita mau bertanya tentang kejadian ini, bahwa apakah opini yang dilontarkan itu apakah sekedar opini pribadi atau memang sudah pada menyentuh ranah kepentingan publik gitu, karena kita tahu bahwa LPDP ini ya, beasiswa ini sulit untuk didapatkan, dan juga di satu sisi juga ada kejadian itu. Apakah memang ini sudah mencakup pada wilayah atau wilayah kepentingan publik sehingga kita menyorot itu, atau memang hanya sekedar opini pribadi begitu? Mungkin dari Bang Ali dulu ya. Saya duluan. Iya. Ya sudah, Bang Berlian, saya terima kasih telah menerima saya. Sebenarnya yang duluan itu mestinya ketua kami loh. Kita langsung Komisi 11. Ketua kami. Oke, kalau saya boleh jawab, memang ini lagi hot ya. Ini isu ini ya. Tapi ya pertanyaannya kan tadi, apakah ini sudah masuk ranah publik atau masih opini personal? Menurut saya dua-duanya. Menurut saya pendapat pasangan ini terhadap anaknya mendapatkan warga negara luar negeri, yaitu
personalnya dia kan. Ya, apa yang dia bahagia tentang apa ya itu personal dia. Tapi begitu dia publish, Iya. begitu dia masukkan ke dalam medsos, nah itu sudah masuk ranah publik. Dan kalau sudah masuk ranah publik, bahasa yang keluar itu ya bisa dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Ya kalau urusan ini ya sudah pasti karena dia awardee ya, dua-duanya lagi. Itu pasti akan menyulut suatu opini publik yang sangat besar gitu. Nah, di situ mulai masuk pros and cons-nya lah gitu. Mungkin ngelihatnya dari situ bisa dua-duanya. Iya. Dan utamanya karena LPDP itu adalah pembiayaan publik, jadi otomatis ya kita punya harapan kan terhadap para awardee ini. Jadi statement yang dikemukakan tuh seolah-olah menjauh dari komitmen kebangsaan gitu. Padahal SDM unggul yang dibiayai oleh dana negara ya tentunya diharapkan akan mensupport nilai-nilai atau komitmen berbangsanya. Nah ini yang mungkin menjadi banyak orang merasa tersentuh dan sakit hatinya jadinya. Itu dia, ya. Karena kan tadi Bang Yaya bilang susah untuk mendapatkan gitu. Susah banget sih. Standarnya kan tinggi, Bang. Nah itu juga yang akan kita bahas nanti ya. Tapi kalau setelah kasus ini terkuat gitu, banyak yang merespon, kemudian publik kan bisa dikatakan marah karena banyak respon, kok bisa sampai kayak gini sih pernyataannya gitu. Nah setelah ada kasus ini, apakah dari pemerintahan sendiri atau mungkin dari komisi yang terkait itu ada evaluasi terkait lembaga LPDP ini, mungkin mulai dari seleksinya, kemudian pengawasannya, dan juga gimana kewajiban mereka setelah selesai dari kampusnya. Dari Ediva. Saya apa Bu Ediva dulu? Bu Ediva dulu mungkin. Gantian dong. Sebenarnya ini. Iya sebenarnya di saya itu. Coba sebentar. Gini, kalau menurut saya Bu, LPDP ini selama beberapa periode terakhir ini dari mulai yang kemana sudah alhamdulillah bagus sekali Bu ya. Transparansinya sudah bagus, mereka juga sudah ada afirmasinya. Sudah ada afirmasi 30% itu loh. Nah, jadi itu kan sebenarnya udah oke. Transparansinya juga oke. Ini kan dana yang dipakai ini kan dana publik ya. Ini pembagiannya juga sudah jelas gitu dari bagian-bagian yang memang kita lihat betul lah, kita supervisi dengan sangat baik gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari 2013 sampai sekarang kan ada 52.000 awardee itu sudah ya. Yes. Dengan dana yang 159 triliun. Gitu. Nah, dari 52.000 itu memang pasti ya ada beberapa orang yang ya mohon maaf seperti Pak Sutri ini gitu yang mungkin tidak memenuhi kontrak ya, yang mungkin punya pemikiran lain gitu. Nah menurut saya sih kalau memang sudah ada di kontrak ya jalanin aja kontraknya gitu. Itu kan bukan sesuatu yang itu moral dan etika saja. Cuman kalau menurut saya lembaganya sendiri kan tadi pertanyaan lembaga sendiri, alhamdulillah sih memang mereka sudah sangat baik. Nah kebetulan dengan adanya keramaian ini, saya nggak bilang kasus lah, ini keramaian ini ya, opini publik ini, alhamdulillah jadi ketahuan ada 36 lagi nih yang dalam penyelidikan gitu. Tapi kan 36 dari ratusan orang atau ribuan orang yang sudah berangkat itu kan alhamdulillah kecil ya. Nah, jadi memang betul perbaikannya ada yang harus kita nanti sampaikan kepada LPDP, tapi alhamdulillah sih menurut saya LPDP sudah mulai ada perbaikan gitu loh, walaupun pasti nggak akan ada yang perfect kan gitu loh. Nah sekarang tinggal balik ke awardee-nya gitu, baliklah ke awardee-nya, padahal sudah ada kontrak gitu. Memang kan dalam kontrak itu kita tidak bisa mempidanakan, ini bukan suatu yang seperti itu, jadi makanya mungkin perdata atau apa gitu. Tapi ya moral dan etika aja sih kalau menurut saya dari awardee-nya sendiri. Iya. Gitu. Kalau perkiraan aja Mas, Bang, berapa jumlah biaya itu besarannya? Ya, diperkirakan aja Bang. Perkirakan saja ya, karena kan beda-beda per negara. Amerika beda, ke Eropa beda, Inggris, Prancis, Jerman aja udah beda. Dolar, pound sterling ini kan. Euro, dolar, pound sterling beda. Cuman secara sekolahnya mungkin bisa hampir sama lah. Kalau S2 dan S3 itu ada kemungkinan sekitar 100 sampai 150 ribu lah euro atau dolar kira-kira hitungannya. Nah, kalau misalnya dihitung dari situ kan sekitar 2 M-an lebih, bisa 3 M. Terus kalau misalnya S2 itu kan mungkin 2 tahun ya.
Mungkin nih ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya Bu ya. Nah itu kan ya hitung aja, berarti kalau 2 tahun 4M, kalau dia ngambil S2 dan S3 ya bisa lebih gitu. Nah jadi biayanya besar, sangat besar, malah ada biaya tambahan untuk muridnya kan, untuk tinggal di sana, Iya, dormitorinya itu kan. Nah jadi biayanya segitu luar biasa besar sih kalau menurut Sehingga saya. ini memicu kontra dari publik kan. Ini negara besar, di satu sisi juga orang mendapatkan keuntungan sulit gitu. Iya dong, pastinya. Itu kan Pasti. kesempatan yang sangat Pasti emas menjaga tuh sensitivitas publik Iya. juga menyangkut ini. Bu, untuk Bu Hetiva ini kan dengan persoalan ini kan saya menilai Ibu ini sebagai orang yang mengawasi di bidang pendidikan, juga yang pemerhati pendidikan gitu. Jadi dalam unggahannya beliau ini, unggahannya ini bahwa muncul kerasan beliau itu kalau kayak buku seragam itu sudah disediakan oleh sekolahnya itu, anak-anaknya itu gitu kan, sehingga dia merasa bahwa kok pendidikan di Indonesia ini tidak seperti yang dia dapatkan di sana. Nah ini kan satu, kalau menurut you gimana ya itu? Iya, jadi gini ya, dengan polemik ini menurut saya ini adalah momentum untuk evaluasi. Bukan hanya evaluasi terhadap LPDP, tapi yang bisa evaluasi terhadap hal-hal lain ya. Soal kekuatan paspor kita dibanding negara lain, soal tadi kehidupan yang nyaman untuk seorang tua dengan anak kecil, dan pendidikan yang diberikan di suatu negara dibandingkan dengan di Indonesia. Nggak masalah ya. Ini kan memang tujuan kita menyekolahkan anak-anak ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia itu untuk belajar kondisi di negara lain itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika mereka mendapatkan experience dan knowledge dan berbagai hal yang mungkin di Indonesia berbeda. Nah, mereka ketika kembali itu kan menjadi agen-agen perubahan. Betul. Dan kita tahu bahwa LPDP ini dengan dana yang sedemikian besar tuh bukan sekedar memberi kesempatan sekolah, tapi ini bagian dari nation building, bagian dari strategi kita untuk mentransformasi SDM kita. Nah, jadi seharusnya gitu ya, kalau kita menghadapi satu realita, oh di Indonesia lebih buruk dari negara lain, justru para alumni inilah yang kita harapkan menjadi pendorong kan, karena mereka itu nanti akan jadi leader-leader kan. Betul. Itu kan orang yang ibaratnya tuh diseleksi sedemikian sulit ya, artinya orang-orang yang terbaik loh ini. Putra-putri terbaik bangsa diberikan kesempatan menimba ilmu. Nah nanti kembali, oke, pendidikan seperti itu. Contohnya tadi saya juga diskusi dengan salah satu awardee dari daerah perbatasan di Sanggau itu ya, itu daerah pedalaman. Dan dia studinya tentang bagaimana kondisi guru-guru. Dia bandingkan dengan di Australia, dia bandingkan dengan, nanti dia kasih masukan gitu. Dan dia juga mengajar bahasa Inggris bagi guru-guru. Nah ini juga menarik ya, soal bahasa kan akhirnya jadi refleksi nih kita. Gitu. Padahal kita nih sekarang sudah memasuki era global yang seperti ini ya. Jadi akhirnya muncul kesadaran bahwa mengajarkan bahasa Inggris sejak SD mungkin jadi penting. Betul. Nah kalau memang demikian kan ini masukan yang bagus kan. Gitu, karena kita menganut Trigatra bangun bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian kita melestarikan bahasa daerah, tapi juga harus menguasai bahasa asing. Betul. Ya kalau kita misalnya sudah mau daftar LPDP, baru dilakukan pembinaan dan penguatan bahasa dalam beberapa bulan kan sebenarnya tidak mudah. Nah, jadi kalau bisa, oke, kalau demikian misalnya ini banyak masukan yang bisa kita gali dari kasus-kasus ataupun apa yang menjadi pembelajaran dari. Nah ini mungkin peran LPDP itu di sini, Kang Gali. Pertama, sistem mungkin perlu penegasan kontrak, skema sanksi, kepastian hukum itu perlu lah. Udah bagus kan bagus. Kedua, sistem monitoring alumni. Jadi alumni itu sebaiknya memang secara periodik, kemudian dicek juga ya secara real time. Kan sekarang udah hidup kita di era digital lah, nggak susah kan bikin tracer studies tiap berapa bulan gitu. Kalau mereka ada masalah, mungkin belum mendapatkan tempat yang sesuai dengan minatnya dan ilmu yang dia itu. Sekarang juga LPDP kan mendampingi ya. Terus juga baik ketika studi maupun sesudahnya ya, itu sebaiknya sekarang pun ada alumni-alumni itu mempunyai jaringan kok. Anggota Garuda segala kan itu bisa saling memperkuat gitu supaya
jika ada orang yang menghadapi kesulitan atau mengeluh, kan sebaiknya bisa ada penguatan. Betul. Oh, Ya, mungkin itu salah satu. Soal monitoring alumni, memang sebelumnya belum ada ya Bu, monitoring alumni per berapa bulan atau mungkin berapa tahun gitu? Sebetulnya ada, tapi mungkin ini ya tidak keras lah, maksudnya tidak proaktif. Jadi lebih atas keinginannya mungkin mengisi email, Ya, email. Kamu sekarang ada yang mau isi bisa, nggak isi bisa gitu. Berarti Nah, padahal ini data yang sangat penting karena apa? Di sini LPDP bisa menunjukkan secara terukur kontribusi dari alumni itu sebenarnya seperti apa. Jadi publik nanti akan melihat LPDP ini lebih kredibel dan lebih dipercaya. Oh, ternyata ketika mereka disekolahkan ini kan kita bukan sekedar seperti program bansos loh ini. Ini kan kita memberikan satu kesempatan yang sangat besar. Nah, kontribusi skemanya itu seperti apa dan kontribusi yang sudah diberikan seperti apa tuh harus diungkapkan secara terbuka gitu. Jadi orang nanti makin paham gitu ya bahwa LPDP ini nilai tambah yang diberikan dari uang sebesar sekian miliar. triliun, mungkin sekitar 10 triliun kalau untuk ininya ya, untuk beasiswanya ya, tapi dana abadinya kan sudah hampir 200 triliun Iya, mungkin itu kalau 100. ditambah sekarang tambah lagi 25 triliun kan tahun ini. Ya. Kalau jadi 100 juga. Gila gitu. Jadi cukup besar. Kalau boleh saya tambah, ya. Ya, tadi tambahan Bu Etiva itu bagus sekali, itu masukan sangat bagus untuk LPDP ya, untuk sistem monitoring yang lebih proaktif. Ya, karena gini, tadi Bu Ketua juga sudah ngomong, ini nih investasi jangka panjang terhadap Lintas generasi ya, bukan catatan. Iya, ini panjang ya. Makanya kalau dari segi Komisi 11 misalnya dari segi keuangan nih, kita kan selalu ngomong kalau investasi itu balik apa sih? Return on investment. Misalnya kita masuk ke dalam suatu bisnis, investasi gue balik apa? Nah, kalau di ini kan beda. Kalau di LPDP itu yang balik tuh apa? Nah, jadi kalau bahasanya return on scholarship investment. Iya. Nah, return on scholarship investment itu kan bisa kebagi 3. Ada ROSI ya, misalnya ROSI gitu. ROSI ekonomi, ROSI sosial, dan ROSI pola pikir. Nah, itu yang kita investasikan kepada ya awardee ini. Gitu. Jadi bukan ngelihat dari jumlah uang yang kita keluarkan, tapi kita harus ngelihat dari jumlah apa yang dia balikan. Makanya ada kontrak ya 2 tahun itu kan untuk dia mengabdilah kepada kita yang tadi Bu Etiva bilang mungkin selama dia di luar negeri dia belajar soal pola pikir baru atau dia belajar soal sosial budaya baru yang mungkin lebih baik atau bisa di-adjust dengan kita. Nah, jadi itu malah menurut saya fungsi ekonominya itu terakhir. Jadi saya yakin bisnis di Indonesia juga kan lagi berkembang pesat ya, banyak sekali sisi industri yang bisa diisi nih, Betul sekali. ya, sisi industri apalagi Pak Prabowo ini kan dengan 8 cita-citanya beliau ini itu udah kelihatan tuh arahnya mau kemana, udah kelihatan sekali. Malah dengan adanya Ibu kita tambah lagi olahraga nih kemarin kan, jadi sudah ada nih jelas. Nah artinya kita mungkin masukkan pada LPDP ya mungkin fokuskan ke dalam itu dulu. Nah ini kan kita bisa ngelihat dari ROSI itu hitungannya juga gampang, Mas Yaya sama Mbak Belian ya. Hitungannya gampang. Misalnya return on investment atau ROSI ini, return on scholarship investment itu +1, +2, +3, +4. Artinya dari segi setiap Rp1 yang dikeluarkan kepada awardee ini, baliknya itu plus itu. Nah, kalau nggak salah nih, menurut data kami ya, ini dari ITB sih, by the way, ya, data kami itu ROSI dari tambahan return on scholarship investment, ekonomi sosial dan pola pikir dari tahun lalu itu ada 5, berapa poin. Artinya setiap awardee ini per Rp1 yang dikeluarkan oleh negara itu dampaknya bisa plus 5 kali. Nah, coba bayangkan, mohon maaf sebesar-besarnya, kalau 36 orang ini nggak pulang, ya dampak sosialnya ya kalau tadi berapa? 4M, 5M? Iya. Sama 7 mungkin. Ya, ada 5 poin lebih yang kita hilang. Apa yang lebih ya? Dari ekonomi Gitu. sosial dan pola pikir Betul, itu. karena itu plus poinnya kan ada di situ. Kita bisa ngelihat, oke, misalnya orang berangkat ke teknik pertanian.
ya kan? Nah dia bisa ngelihat, misalnya, pertanian di Indonesia itu kurangnya A, B, C, D, ya dia bawa. Nah ntar begitu dia bawa, ya Iya, bisa dikembangkan di sini. Lalu misalnya bahasanya dia, inovasinya itu kan wah tidak bernilai itu ya. betul, inovasi tidak bernilai. Dan misalnya dia pulang membawa Tidak dengan ternilai. bahasa luar negerinya dia yang dia belajar di sana, dia bisa langsung berkontribusi dengan trading dengan bahasa itu ke negara itu. Nah, Nah itu pola pikir dan sosial, baru ekonomi di belakangnya. Gitu. Jadi ini besar sekali buat saya dampaknya, bukan hanya pendek. Makanya tadi masukan-masukan Ibu Ketua kepada LPDP nanti saya noted, saya akan sampaikan. kalau bisa ke mereka. terukur ya, jadi Memang ada ukuran, Bu. Ada ukuran dan mereka sudah mulai mengukur ini. Gitu. Jadi makanya kontrak 2 tahun itu penting. Hampir di semua beasiswa itu pasti begitu kok. Kalau misalnya di private, suatu perusahaan memberikan beasiswa nih kepada suatu eligible awardee gitu, seseorang, pasti dia ada kontrak, dia harus kerja di PT itu. Pasti itu, hampir bisa saya pastikan. Dan kalau tidak, pasti ada sanksi ya. Gitu kan. Nah, jadi menurut saya masukan-masukan tadi saya akan sampaikan, Bu, nanti pada saat rapat, itu bagus sekali. Dan saya ingin publik juga tahu bahwa kenapa sih ini tuh jadi suatu polemik gitu ya. Ya menurut saya, yang mungkin rakyat nggak tahu ada 3 poin itu. Kali 5 loh guys. Gitu loh. Jadi bayangin aja yang ya oke, kekurangan negara 4 sampai bos interest 7M. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Ini sudah disampaikan Bang ke misalkan Raker ataupun RDP dengan pihak LPDP dulu. Oh mereka yang bikin ininya, mereka punya kok data tambahan tuh mereka ada, dan ITB megang data ini. Jadi universitas punya data ini. Ya, karena Mereka juga pegang data nggak Bang terkait lulusan LPDP-nya tuh udah kemana aja, kontribusinya kemana aja, memang perlu dilihat data Itu itu. yang dari Bu Ketua bilang itu. Saran tadi Bu Ketua itu Iya, masuk maksudnya sekali. harus di try share gitu. Iya. apalagi dihitung masing-masing sedang melakukan apa kan bisa. Tadi Betul. maksudnya. Jadi menurut Bu Hetiva itu mestinya jangan mengeluh begitu loh. Jangan mengeluh di sana. Harusnya balik ke sini lalu Ikut membangun perbaiki. dong, gitu, perbaiki kan gitu ya, Bang. Betul. Maksud saya mengeluh itu ada positifnya juga loh, Bang. Iya, sebagai bagian dari refleksi Betul. lah ya. Sebenarnya ada bagusnya Tadi juga. juga disinggung soal moral dan etika. Itu balik saya awalnya bukanya di situ kan. Yang jadi pertanyaan nih Pak Galih, jadi sebenarnya moral dan etika pasti mahasiswa yang kuliah di luar negeri kayaknya lebih tinggi gak sih dengan mahasiswa yang kuliah di dalam negeri? Kayak mereka membawa tanggung jawab moral yang lebih tinggi nggak sih? Kalau saya sih Mbak Belian ya masih, kalau saya didanai oleh negara Iya. 4 sampai berapa M selama hidup saya sekolah ya, dengan menjadikan saya suatu manusia yang lebih baik. Secara moral dan etika saya ingin berkontribusi. Walaupun misalnya mungkin pada saat saya lagi kuliah di sana, pada saat lagi belajar, saya menggerutu. Misalnya, Indonesia ini misalnya. Kita yang di dalam aja juga udah kayak gitu. Ya, misalnya saya menggerutu, aduh Niko begini. Tapi saya kalau dibiayai oleh negara itu, saya pasti punya pemikiran, ya udah sini gue perbaikin nih, apa yang bisa gue perbaikin. Kalau saya, gitu ya, secara moral dan etika saya pasti pengen bawa pulang untuk memperbaiki kegerutuan tadi saya itu loh. Ya justru pay it forward kepada negaranya kan dengan kita ikut memperbaiki. Iya kan Bu, ya itu maksud saya. Jadi itu Kita membalas jasa ke negaranya kan bukan dalam bentuk-bentuk lain loh Betul. sebenarnya. Bukan lari gitu. Waduh ini. Kalau buat Bu Hetiva nih soal moral dan etika tadi lebih mengerucut deh Bu soal nasionalisme. Sebenarnya ada nggak sih nilai-nilai yang ditanamkan soal nasionalisme untuk di LPDP? Sebetulnya ketahanan karakter dan komitmen kebangsaan itu. Walaupun setahu saya di dalam proses ketika mau berangkat sudah ada ya juga pembekalan gitu ya, dan namun kan tidak semata-mata statement retorika gitu. Oh saya ini. Jadi mungkin di dalam seleksi juga perlu ada evaluasi gitu. Nanti supaya tidak hanya aspek-aspek selektif secara akademik yang sangat kuat gitu ya, yang kompetitif, tapi juga aspek integritas ini gimana mengukurnya gitu kepada calon penerima beasiswa. Ini juga saya lagi berpikir caranya gimana ya. Mungkin pertama rekam jejak mereka di organisasi.
Misalnya seorang atlet tadi yang udah terbukti dia juga menjadi seorang olimpian atau mungkin tekun gitu ya, berlatih membawa nama mulai dari daerahnya, kemudian provinsinya, kemudian di tingkat nasional internasional, ya udah teruji itu integritasnya. Gitu. Jadi menurut saya orang-orang seperti ini harus diprioritaskan sebagai penerima beasiswa LPDP. Kemudian juga assessment psikologis lainnya yang harus mendalam. Jadi bukan hanya ditanya, oh rencana kamu kalau sudah selesai studi mau apa, kembali ke Indonesia, kamu akan berkomitmen berkontribusi apa. Jadi itu kan retorika kalau itu. Jadi harus ada yang lebih mendalam menilai integritas dan komitmen kebangsaan maupun ketahanan karakter seseorang. Gimana caranya itu juga sebetulnya bukan keahlian kita sih. Cuma kita lagi berpikir, bisakah itu dilakukan di dalam proses seleksi? Pasti bisa, Bu. Harusnya bisa ya. Jadi ukurannya apa? Bukan hanya tadi nilai dalam arti akademik gitu, tapi yang non akademiknya kira-kira nanti jejak gitu. Mungkin dengan Lemhanas juga bisa dikerjasamakan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi agak lebih, dan waktu proses pembekalannya pun lebih intensif di aspek-aspek ini, lebih ditambah dikuatkan lagi. Namun kembali ya ke soal kolaborasi kontribusi sepulang itu ya Bang Dali, ini saya juga ingin dapat pandangan gitu. Sekarang ini kan kita sudah masuk ke era global nih. Siap. Nah, supaya lebih adaptif, apakah mungkin LPDP ini? Jadi saya mau nitip maksudnya untuk nanti kalau ketemu LPDP. Kita sampaikan. Jadi di dalam situasi sekarang lebih realistis juga kalau ada opsi-opsi lain untuk para alumni ini berkontribusi. Apakah memang harus tinggal di Indonesia? Gitu. Ini pertanyaannya gitu. Apakah tidak bisa kita ciptakan, misalnya industri ini, kan pasti industri itu kita kalau mau hilirisasi ya, dari mulai manpower planningnya kita udah bisa mengidentifikasi butuhnya apa-apa aja gitu ya. Tapi nanti ketika habis sekolah tuh udah diciptakan satu bentuk-bentuk mungkin riset kolaboratif, mungkin transfer teknologi, mungkin jejaring investasi. Jadi dia tetap kerja di sana, tapi kamu kerja nih untuk Indonesia, untuk kepentingan Indonesia. Untuk ini, jadi diberi waktu dan diberikan izin. Boleh, tapi dengan catatan kamu itu melakukan ini memang untuk sebagai diaspora strategis lah gitu. Jadi kayak kita tempatkan orang-orang ini sengaja gitu di negara-negara. Misalnya ketika kita lagi mau dapat transfer teknologi soal misalnya energi gitu. Nah, kita kirim ke sana untuk mendalami. Nah, nanti kan ilmunya untuk kita lebih bagus kalau dianya ada di sana, karena belum tentu kalau risetnya di Indonesia peralatan dan lain-lainnya ada gitu. Nah, ini saya sih setuju, Bu. Kalau saya ya secara personal setuju. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kan kontraknya kepada Indonesia. Kepada Indonesia. Untuk Indonesia. Kepada Indonesia. Itu kontraknya. Jadi apapun itu dia harus bisa berkontribusi balik langsung bagi kepentingan Indonesia gitu ya. Tadi yang tadi kita ceritakan Bu yang Rossi itu kan Bu. Kan ada apa indeks nih ya yang sosial ya indeks tambahannya seorang awardee itu seperti apa. Nah, kalaupun dia mau kerja untuk Indonesia atau berbakti untuk Indonesia dimanapun itu berada, itu akan terhitung Rossi itu. Tapi yang sayang adalah apabila itu tidak terhitung Rossinya, Bu. Jadi kalau menurut saya dimanapun dia kerja, kalau memang itu strategis untuk Indonesia dan memang itu tugas dari negara, ya dia mestinya sudah memfulfill kontrak tersebut karena itu tugas dari negara kalau menurut saya ya. Jadi kan bisa aja dia jadi envoy kita di perusahaan Qatar Energy misalnya atau di British Petroleum atau mungkin di manapun lah gitu ya, dia riset buat pengembangan riset di Indonesia sangat bisa sebenarnya asal dia benar-benar ya menunjukkan itu. Makanya tadi yang Ibu bilang masukan kontribusinya apa bagi Indonesia, Mas, yang balik ke yang tadi Ibu bilang di awal, monitoringnya dan apa sih paskanya gitu, paskanya
Jadi bukan hanya di atas Tagih. visi itu hanya bukan asal di atas kertas gitu, karena tidak bisa harus diimplementasikan itu dan harus ada ukurannya begitu. Harus ada ukurannya dan suatu ini buat dedikasi buat negara itu kan bukan berarti harus di negara itu. Ya. Gitu. Kalau misalnya memang harus begitu, nggak mungkin Jepang bisa maju kayak sekarang, nggak mungkin Korea bisa maju kayak sekarang, nggak mungkin Malaysia bisa maju kayak sekarang. Jepang Mereka itu juga belajar pertanian investasinya, itu dari iya. mana? Dari kita. Iya. Dari 80-an itu kan di ITB mereka semua. Malaysia juga ya. Malaysia. belajar dari Akhirnya kita. mereka balik. Nah, mereka kerja dulu di sini. Orang-orang Mitsubishi kerja dulu di sini. Orang-orang. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Ibu Asal trackingnya. Trackingnya. Dan memang dari dianya Tanggung sendiri. jawabannya jelas juga Betul, lah ya. ada pertanggung jawabannya. Pak Gali, tapi saya pernah lihat kemarin di medsos bahwa sebenarnya kalau untuk lulusan LPDP itu ada kesempatan untuk kerja di luar negeri 2 2 tahun. tahun. Iya, iya betul. Iya. Tapi setelah itu iya. Makanya, which is Itu waktu cukup nggak tuh? Dengan Atau itu hanya persyaratan pengabdian atau mungkin persyaratan ya formalitas. Yang penting ada kesempatannya, ya udah bisa digunakan, bisa enggak. Setelah itu udah selesai mereka, sudah tidak terikat lagi gitu. udah nggak terikat lagi gitu. Atau Kalau nggak 2 tahun itu kalau mereka bisa menunjukkan bahwa yang dia lakukan setelah dia selesai 2 tahun itu jelas bagi Indonesia apa, itu akan diizinkan. Tapi bukan otomatis semuanya, tapi dibolehkan. Jadi tidak langsung begitu wisuda harus pulang. Oke. Jadi Kenapa? mereka masih boleh kan boleh ngambil S3. juga. Kalau pengabdian di Indonesia sendiri ada berapa ini ya jangka waktu di Indonesia? Yang 2N+1 itu yang di Indonesianya sesudah dia pulang gitu kan. Oh, Tapi pengabdian di Indonesia tuh kerjanya apa sih Bu? Kok saya kemarin lihat ada yang cuma nanam-nanam pohon atau mungkin jadi guru di yang terpencil atau kontribusi yang lebih besar itu ada nggak sih? Yang jelas kalau menurut saya tadi ya, mereka ini kan sebenarnya pemimpin di bidangnya karena sudah terpapar dan memiliki horizon yang luas, memiliki jaringan yang sangat kuat dibandingkan dia kemampuan bahasa yang bagus. Pasti mereka akan jadi manusia-manusia yang lebih unggul daripada yang lain. Kalaupun menjadi guru tidak masalah, tapi menjadi guru yang inspiratif. Dan dia juga bisa membuat konten-konten ataupun membuat masukan-masukan terkait kebijakan pendidikan, terkait dengan kesejahteraan guru, pelindungan guru dan sebagainya. Karena dia punya pemikiran dan pengalaman di negara lain sebagai guru itu seperti apa, gitu. Jadi dia berprofesi sebagai apapun menurut saya tidak masalah, selama bukan sekedar dia berprofesi itu mencari pendapatan untuk hidup, tapi dia menggunakan pengetahuan dan pengalamannya itu kan. untuk Kalau dari lembaga menjadi leader LPDP-nya dalam sendiri arti ada gitu. standarisasi untuk kontribusi itu nggak? Kan sekarang LPDP juga tidak juga sekarang mengatur mereka atau bahkan bertanggung jawab untuk memberikan mereka harus kerja seperti ikatan dinas kan, gitu. Jadi otomatis ya terserah mereka sendiri kan, berarti, tidak cari iya sendiri. gitu. Tetapi kalau tadi ada tracer tadi mungkin tadi mungkin ya. dengan demikian mereka juga bisa menilai secara mungkin self assessment juga kan kontribusi dia sebagai guru seperti apa, guru yang berbeda sebagai aktivis lingkungan juga kan bisa sangat inspiratif membuat orang melakukan satu proses mungkin pelestarian itu juga sangat bernilai gitu, menanam pohon mungkin juga sangat bernilai gitu, asalkan dia bisa mengartikulasikan kan yang dia lakukan seperti apa dan dia happy dengan itu, dia juga bisa memberikan ya itu, jadi kontribusi itu bisa Tapi berbagi. izin juga Bu, itu menurut saya poin bagus dari Iya, bagus sih. itu akan saya noted dan akan saya jadikan suatu bahan diskusi dengan LPDP. Ada bagusnya juga LPDP mulai lebih banyak ya berkomunikasi atau bekerja sama dengan KL-KL ataupun lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Iya. Itu harus mulai lebih intens lagi menurut saya. Pembahasannya adalah apakah betul KL-KL yang ada di Indonesia ini tahu nggak kita punya anak-anak ini yang lagi berangkat ngambil apa aja, ya? Tahu nggak mereka gitu punya data nggak? Oh ya itu seorang Yahya memang lagi ngambil teknik perindustrian di China gitu misalnya ya. Nah betul nggak Kementerian Perindustrian punya? Atau misalnya teknologi di misalnya pertanian
Gitu, betul nggak Kementerian Pertaniannya tahu nggak nih ada anak-anak ini yang lagi sekolah di Iya. mempelajari teknik yang kita belum ada. Nah jadi dengan itu mungkin LPDP bisa mulai guys ini ada Bagus anak-anak itu. ini loh, ada anak-anak ini loh. Lu ada nggak? sesi data gitu. Lu udah siap nggak nih menciptakan industri yang mereka lagi pelajari? Udah siap nggak? Oh iya, jadi maksudnya sayang ya kalau dia punya ilmu yang bagus, tapi justru malah tidak termanfaatkan Iya. maksimal gitu ya maksudnya. Iya. Betul gitu. Jadi kan intinya tadi berbakti gitu. Nah kalau berbakti ya kalau Iya, iya, menurut saya pemerintahnya juga kalau bisa sudah mensiapkan lebih baik lagi gitu. Jadi ya Perlu bahkan bisa diusulkan dan ke depan mudah-mudahan LPDP saya yakin bisa memulai ini. LPDP kan tidak sendiri ya. Jadi harus ada dimulai dari manpower planning. Sebenarnya di Indonesia itu misalnya perlu berapa ahli IT, AI misalnya, atau berapa orang untuk membangun IKN di bidang ilmu misalnya di infrastruktur, atau mungkin orang-orang yang terkait dengan ya misalnya ketahanan pangan dia perlu ahli pertanian yang bidang apa gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya data itu berarti kan juga orang-orang yang dikirim diusahakan arahnya ke sana. Jadi kan nanti lebih matching ya. Nah, nanti Lebih waktu terarah gitu lebih lah. terarah. Kalau sekarang kan memang antara memang ini juga belum ada. Jadi harusnya LPDP juga disuplai oleh berbagai KL tadi ya. Saya butuh sekian ahli ini. Misalnya perguruan tinggi saya perlu sekian dosen, dosennya di bidang ini gitu. Dikti mengatakan itu. Nanti kementerian lain di perindustrian nih lagi mau arahnya industri ini berarti butuhnya ahli-ahli apa. betul. Nah, nanti sehingga nanti ketika mereka selesai pun udah terkonek gitu ya. Betul Bu. Jadi Itu mereka akan balik lebih tuh nggak bagus. ngawang ini mau kemana Ya, sih sayang sebenarnya. sih, ya. Tapi nggak ada tempat-tempatnya. Iya. Memang kasus yang mau mengabdi kepada Indonesia kembali itu kan seringkali ada kasus yang tidak diterima, sehingga ya saya cari sendiri dong. Dan kalau ada kesempatan di tempat lain, di negara lain, saya ambil dong begitu. Itu juga problem itu Bang. Iya betul. Itulah makanya menurut saya sistem tracer ini penting sekali. Karena nanti kan kita bisa nanya kenapa lo balik lagi ke tempat sana? Ya dia nawarin gue nyampe Jakarta waktu itu atau nyampe mana gue gak diterima di sini. Nah itu kan bisa jadi suatu masukan atau input buat kita gitu loh. Jadi nanti kitanya sendiri bisa mempertanyakan itu gitu. Di sini ada ketua komisi 10 ada jadi bisa Jadi kenapa lu sistem nggak terima gitu loh. informasinya itu kan sistem informasi kayak pool of resources kan ada kan. Oh kita punya ahli ini gitu. Gitu. Terus sebaliknya, nah ini yang perlu kan supply side kan, kalau waktu itu lebih supply side pokoknya kita ada. Nah sekarang harusnya demand-nya juga diperjelas dulu. Betul Bu. Biar nanti nyambung. Gitu. Menarik juga kalau yang Ibu Etiwa sampaikan tadi bahwa kalau ini memang proses hilirisasi kan pemangkasan biaya juga. Jadi kayak kita mungkin prospek untuk keilmuan tertentu tidak perlu kita kayak luar, cukup kayak tadi Bu ya, maksudnya kita bangun dong misalkan satu laboratorium kedokteran misalkan. Jadi kan kita tidak terbatasi lagi oleh oleh syarat-syarat dari negara penerima LPDP itu kan. Jadi kita itu juga menarik juga Bu, yang harus di sini aja gitu kita buat di dalam negeri aja gitu. Ya kalau tapi kan itu perlu transisi. Nah justru tadi yang namanya transfer teknologi atau transfer of knowledge itulah melalui dijembatani oleh pembiayaan ini gitu. Kan pertanyaan kita kalau cuma sekedar mau sekolah kan tidak harus semuanya juga ke luar negeri sebenarnya. Mengapa ini LPDP fokus ke luar negeri dan luar negerinya pun perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Berarti karena kita tahu di perguruan tinggi yang terbaik itu ada knowledge yang kita masih langka. Kita bisa belajar. Nah, tapi kalau bisa justru itulah proses yang harus kita jalani. Nah, nanti kalau udah bisa di Indonesia kan enak. Kan kalau Bang Gali bilang harus kayak sinkronisasi antara kementerian itu supaya di penempatan. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, apakah dari proses LPDP ini kebutuhan SDM itu sudah sesuai dengan bidang-bidang yang tadi yang nah ini tahun ini tugas Kang Gali nih memastikan tahun ini rekrutmennya itu sudah sesuai dengan proses, jangan sampai apa yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan begitu.
Kalau yang saya baca sih di IG pengumumannya LPDP udah mengarah ke sana sih. Memang betul. Udah Makanya tadi mengarah kan ke sana. di awalnya 8 saya bukanya prioritas itu. kayak gitu Bu. Awal Bagus. bukanya kan saya buka LPDP udah bagus sekarang. Tapi nggak mungkin perfect. Tadi ada masukan-masukan yang kita bisa bahas nanti bersama LPDP. Iya. Nggak akan perfect Bu orang tuh Pak. Ini Tapi kalau LPDP terbuka kok ya. terbuka dan Pak Sudarto ini juga alhamdulillah orangnya juga proaktif gitu loh. Dia kalau nggak salah saya ngelihat ROSI kita tuh naik di beberapa tahun terakhir ini memang naik. Artinya memang ada return on scholarship investment ada kelihatan gitu sedikit meningkat. Memang nggak mungkin perfect gitu. Adalah 36 orang ini yang mungkin menggerutu. Lalu udahlah gue nggak usah ini gue bayar aja balik gitu kan. Adalah. Tapi udah bekerja di sana dong. Itu dia masalahnya. Nah, Udah bisa untuk membelikan. itu dia. Kalau itu dalam ininya tuh brand drain ya itu. Jadi menggunakan Karena udah tahu fasilitas di luar Fasilitas. sana, jadi kayaknya pengen hidup di sana aja deh. Oh iya. Tapi dia menggunakan kan dia ke sana kan menggunakan ini anggaran dari Nggak, rakyat gini, ini gitu. Brain drain itu bisa macam-macam artinya. Cuman kalau artinya adalah dia ingin menggunakan fasilitas lebih baik di luar negeri, itu makanya ada return of scholarship investment in social dan pola pikir gitu. Kalau saya tadi saya bilang saya dibayarin sama negara, ya saya bisa dapat pengetahuan lebih untuk saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Akhirnya ya kan saya dapat riset itu kan di Inggris misalnya ya. Nah kalau saya jadi dia nih, kalau saya menggerutunya saya soal enakan tinggal di Inggris apa tidak, saya akan berhubungan dengan LPDP. Saya dapat riset loh di Inggris. Ini nih bahan saya. Ini saya bisa bawa balik ke Indonesia. Ada komunikasi. Jangan menggerutu terus lo udah langsung balas gitu loh. Ada komunikasi, Bang. Saya udah mau nyampein ini kemana-mana nggak ada tempatnya. Saya dapat nih, Ibu ya, saya dapat nih di mana gitu kan. Ya ngomong aja sama LPDP-nya karena kan saya dibayarin kalau saya dibayarin gitu loh. Dan kalau misalnya memang tidak ada maksudnya yang kan kehidupan dia lebih enak di sana, contohnya ya. Apa sih kehidupan yang lebih enak di sana daripada di kita? Apa? Nah itu yang dia bawa pulang dong. Dia sebisa mungkin memberikan efek tambahan ke kita karena di sana lebih enak, ada satu hal yang dari di kita nggak ada. Gitu. Apapun itu, mau itu supermarket, apa kek, organic food lah, apa macam-macam gitu ya. Ya sampaikan, gue nggak ada ini di sana gitu. Lu tolong dong, ya lu bawa kesini dong. Bukan menggerutu dan lari ya. Ya balik lagi ke sana. Tadi dibahas juga nih sama Bu Etiva soal penggunaan bahasa asing. Nah, jadi salah satu persyaratan untuk lulus LPDP. Sedangkan pemahaman bahasa asing, apalagi sampai praktek bahasa asing kan itu sebenarnya tidak menyeluruh Bu di seluruh Indonesia kan. Apalagi melihat pendidikan di dasar SMP itu kan hanya pelajaran aja, mungkin prakteknya kurang. Nah, sehingga ada kecenderungan bahwa sepertinya LPDP ini hanya bisa diikuti oleh golongan The haves lah, Cara tertentu, eksklusif banget sih gitu kayaknya. Apakah perlu ada kayak bahasa begitu, pengayaan bahasa gitu? Jadi setahu saya mulai dari tahun 2022 ya, ada satu upaya untuk memperluas spektrum penerima gitu, karena saya baca juga ada afirmasi gitu, karena saya kan kebetulan dari Dapil Kaltim dan Kaltara ya waktu itu, jadi ada LPDP khusus misalnya untuk mereka yang berada di perbatasan gitu, ada yang untuk kaum disabilitas, ada LPDP juga untuk kelompok mungkin dari pesantren gitu ya, atau budayawan, olahragawan. Nah menurut saya ini adalah kelompok-kelompok yang mungkin kalau persaingan itu semata-mata dilakukan berbasiskan kemampuan akademik dan bahasa, pasti akan kesulitan. Memang ini menjadi tanda tanya juga ya bagi kami itu, bagaimana ya meningkatkan daya saing dari anak-anak di daerah-daerah seperti kami di Kalimantan Timur itu sedikit sekali kan yang bisa mengakses LPDP. Sementara ini banyak ya kuotanya. Sebetulnya sudah ada, tadi kan sudah dibukakan sebenarnya ruang-ruang afirmasi, tapi juga tidak selalu mudah untuk diisi.
gitu. Jadi memang persiapan ini harus jauh lebih lama ya. Maksud saya kalau saya karena kebetulan di Komisi 10 di sini nyambungnya nih. Saya jadi penasaran gimana anak-anak dari mulai PAUD, SD, SMP gitu kan, SMA, SMK-nya juga sudah diberikan motivasi, rasa percaya diri. Dia juga tadi memiliki karakter yang memungkinkan dia bisa pergi ke luar negeri dengan percaya diri, tapi juga akan kembali berkontribusi bagi bangsanya gitu kan. Yang kita inginkan kan orang-orang yang siap untuk menggunakan LPDP ini. Nah kalau misalnya sekarang diandalkan kepada persaingan bebas, pasti orang-orang yang saat ini sudah siap adalah orang-orang yang bisa kursus bahasa Inggris ya, orang-orang yang keluarganya mungkin juga orang tuanya pernah sekolah di luar negeri, anaknya ikut gitu kan, atau orang-orang yang sekolahnya sekolah internasional gitu. Karena LPDP ini juga membuka ruang kepada umum, ya pasti orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi ini dalam berbahasa itu akan lebih mudah bersaing. Nah itu yang menjadi PR kita lah gitu. Maksudnya bagaimana menyiapkan anak-anak dari pedalaman ataupun secara geografis daerahnya pedalaman, tidak ada guru bahasa Inggris di sana gitu ya. Tapi nanti bisa menggunakan LPDP tuh gimana caranya ya? Gitu. Ini satu menurut saya PR besar sih, belum terjawab sepenuhnya ya. Tapi mudah-mudahan dengan tadi kami memberikan mulai tahun ini bahasa Inggris di kelas 3 SD. Itu aja kita masih kekurangan guru bahasa Inggris. Alumni LPDP silakan. Itu balik lagi Bisa. kan. Kajian sampingan. Balik lagi itu. Betul. Iya. Balik lagi. Betul. Memang betul, saya juga mau nambahkan, memang betul tampaknya atau kelihatannya sekarang itu memang yang menikmati LPDP ya memang orang-orang yang sudah dari kecil dapat fasilitas. Iya. Karena nggak mungkin dia bisa belajar bahasa di luar tanpa fasilitas kan di dalam sekolahnya. Makanya tadi saya senang banget dengar Bu Ketua itu bahwa kelas 3 SD sekarang sudah mulai ya Bu ya. Sudah mulai berarti dari usia lebih dini lagi sudah dipersiapkan, diperkenalkan gitu. Cuman menurut saya LPDP-nya juga mesti membantu kita memikirkan mungkin ada program-program apa sih namanya kayak mungkin dia dileskan dulu gitu, atau mungkin begitu nyampe sana ada jeda 6 bulan dia belajar sekolah bahasa dulu di sana, pendampingannya gitu misalnya mungkin ya Bu ya, kayak misalnya ke Jepang gitu atau kemana ya, dia selain sekolah dia juga tinggal di sana untuk mempelajari bahasanya dulu misalnya 6 bulan, walaupun mungkin nggak se-efektif itu ya, tapi at least mungkin ada program-program seperti itunya lah kalau untuk anak-anak yang memang secara akademisnya ya luar biasa gitu loh, benar-benar bisa menurutnya gitu. Cuman hanya karena suatu bahasa ini, nah mungkin gitu, mungkin ada pendampingan atau juga yang tadi saya senang adanya olahraga. Ya, atlet-atlet gitu. Atlet-atlet gitu misalnya, yang mungkin secara akademisnya mungkin. Dan memang nggak butuh bahasa Inggris yang terlalu complicated kalau untuk kan mereka nggak bikin paper gimana kan untuk belajar ke luar negeri. Sedangkan itu aset negara juga Bu, gitu. Itu penting, Jadi gitu. diversifikasinya LPDP ini udah harus mulai rada kebuka, nggak hanya akademik benar-benar. Mohon maaf sekali lagi STM gitu ya, benar-benar harus rada keluar sedikit, jadi menyentuh lebih banyak masyarakat terbuka. Contoh tadi kan Bu Ativa juga sudah ngomong soal santren, ya mungkin yang dikirim bukan ke, ya mohon maaf nih, bukan ke Harvard, gitu, kirimnya ke Al-Azhar Kairo, gitu. Jadi mungkin ada penyesuaian bahasa nggak sih? Iya, bahasa maksud saya, gitu. tidak harus Inggris juga. Saya yakin begitu nanti dia ini anak ini yang memang secara madrasah atau secara pesantren pinter banget dan mohon maaf memang sudah belajar bahasa Arab misalnya gitu ya, walaupun mungkin nggak fasih atau nggak ini. Dia berani kan tinggal di situ ya kalau udah ada dasar-dasar. Kirim aja dia LPDP-nya itu mengambil scholarship ini yang di Universitas Al-Azhar di Kairo atau di Saudi Arabia atau di Bahrain atau di Qatar atau di UAE gitu, bukan hanya Eropa, Amerika dan yang lainnya. Jadi mungkin lebih ke itu maksud saya, lihat dasarnya, arahnya yang dibutuhkan apa, dan pasti saya yakin dari situ kita bisa nyari jalan tengahnya untuk semua. Gitu, apakah itu olahraga, apakah itu bahasa Arab, apakah itu suatu pendidikan keislaman, atau itu malah mungkin dia belajar Latin atau nggak tahu gimana di dalam sekolah Katolik dia bisa ke
dia bisa ke teologi di mana. Nah, jadi kebutuhannya itu sebenarnya masif gitu. Nah, jadi ya kalau Berarti ke depan itu ya PR utamanya gimana Ibu, kita jangan sampai ada suatu image atau stigma Bahwa bahwa itu hanya LPDP untuk, itu hanya untuk orang-orang yang the have atau mampu secara Iya. ekonomi. Jadi pertama kita juga harus sosialisasikan Yes. seluas-luasnya bahwa ini tuh untuk rakyat Indonesia. yang bayarin juga rakyat, Bu. Siapapun, iya kan? Iya. Ini dibayar artinya nggak usah takut apapun latar belakang ekonomi, sosial itu kalian semuanya punya hak terhadap LPDP. Nah sekarang bagaimana caranya? Mungkin dari bahkan kita ya dari mulai tadi sekolah dasar menengah itu anak-anak itu diberikan satu cita-cita lah mau melanjutkan perguruan tinggi itu bahkan ke luar negeri pun bisa loh sebenarnya. Nah, jadi thanks to ini sih sekarang dengan era globalisasi kita bahkan dengan aplikasi aja belajar bahasa Inggris mandiri udah bisa loh. Duolingo. Iya, ya saya juga tiap hari masih Iya, belajar loh gitu. Setiap hari minimal 15 menit. Ya, Itu artinya siapapun berarti bisa dimanapun belajar bahasa. Ya, tapi kalau Nggak sejauh usah ini Bu, terbatasi. terkait tadi disinggung soal pesantren, seberapa banyak sih lulusan pesantren yang bisa masuk lewat LPDP kuliah di luar negeri gitu? Ah. Ada ininya nggak Bu? Kalau datanya yang saya tahu sih ada dana abadi ini kan terdiri dari ada dana abadi penelitian. Jadi untuk researcher juga ada, kemudian ada dana abadi kebudayaan gitu kan, selain dana abadi pendidikan. Selain itu juga ada dana abadi untuk pesantren juga gitu. Jadi ada kerjasama dengan Kementerian Agama ya. Mungkin persis jumlahnya berapa saya juga agak kurang mengikuti nih, tapi sebenarnya kesempatannya tuh sangat luas, sangat luas gitu ya kepada bukan hanya siswa dari pesantren tapi juga bagi guru-gurunya gitu atau betul. pengajar-pengajar kan. Kita juga jadi salah satu kritik ya kemarin dari ketua fraksi dari Golkar. Kenapa sih lulusan pesantren ini kok nggak banyak yang masuk ke beasiswa LPDP ini, sedangkan harusnya ini terbuka gitu. Bang Ali bilang gitu ya, Bang Ali bilang mending kayak gitu apa Dispesifikan iya PDP-nya gitu. Jadi ada afirmasi itu supaya chance-nya lebih besar karena kan kalau ini dibuka sepenuhnya pertama mungkin dari sisi pihak yang ingin mendaftarnya sendiri sudah tidak percaya diri, tidak merasa bahwa ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi perlu ada pendekatan gitu untuk memberikan mereka motivasi untuk ikut mendaftar. Gitu. Jadi apalagi kita juga sudah punya undang-undang pesantren, nanti undang-undang Sisdiknas pun juga akan memberikan satu pengakuan ya kepada pendidikan pesantren ini sebagai bagian yang penting di dalam sistem pendidikan nasional. Yang penting tidak ada diskriminasi bahwa pesantren tidak boleh daftar. Itu yang nggak boleh ada kan itu dan itu tidak. Iya. Kita di Komisi 11 juga ini Bu, setiap kali kita ketemu LPDP itu teman-teman juga selalu mensuarakan mesti lebih afirmasinya lebih diluaskan. Ya. Gitu bukan hanya bagus sekali masukan itu. Gitu. Memang terus-terusan dan alhamdulillah sekali LPDP yang sekarang ini dia mendengarkan. Ya memang sekali tadi saya bilang nggak perfect gitu. Jadi input-input ini pasti akan terus kita utarakan lah di dalam suatu rapat dengan LPDP pasti akan terus. Apalagi saya yakin nih ntar begitu masa reses selesai pasti ada kok ini pembahasan. Pasti kalau mungkin pasti akan saya masukin note-note yang tadi diberitahu oleh Bu Ketua dan Mas Yahya sendiri gitu. Kalau afirmasi untuk 3T gimana Bang? Dengan PDP ini? Ada sih ada setahu yang saya ini. Iya, sejauh mana berdasarkan kan? gitu. Udah ada. Iya. Jadi apa nih terkait kuota kan tadi 30%, apakah itu memang sudah sudah jalan gitu? Mencakup, maksudnya sudah memenuhi begitu? Sudah terpenuhi apa sudah memenuhi? Sudah memenuhi gitu. Kalau yang saya informasi yang saya dapat jadi existing gitu. Justru dari yang existing lebih dari 30% itu ini saya lihat waktu itu dari dialog juga. Ya, benar. Bapak Dirut menyampaikan data bahwa existing 30% lebih itu dari afirmasi. Gitu. Jadi mungkin bukan berarti dibatasi 30%. Betul. Kalau bisa sudah 30%. Maksudnya gini ya, ada orang yang afirmasi itu kan memang targeted gitu.
Tapi bisa saja kan orang yang kondisi ekonominya tidak ini kita harapkan sebanyak mungkin gitu. Kalau bisa sebagian besar atau mungkin nanti LPDP juga meningkatkan model-model co-funding. Jadi kalau mereka yang sudah mampu secara ekonomi orang tuanya mungkin nanti hanya dibayari mungkin tuition fee-nya, tapi nanti biaya hidupnya sendiri apa bagaimana misalnya. Ya, Jadi memang sudah ada sih. Memang ada ya, memang betul sudah kan? ada. Co-funding itu sudah ada, tapi memang terbatas. Ya itu tadi sudah sudah Bagus juga terbatas. ya kok udah gitu. dimulai. Sudah terbatas. Tapi tetap saja kalau menurut saya sih problemnya tadi yaitu bahasa. Iya. Jadi Bang, saya juga sepakat itu kalau Gitu. kayak apa pemain Iya bola sih, itu kan bahasa ya jadi apa atlet itu. Atlet kalau berkarir itu kan butuh terkendala kan di bahasa itu. Jadi mungkin kayak apa selama ini kan LPDP hanya menyasar syarat bahasa itu sebagai pintu masuk. Sementara orang punya kompetensi yang tadi yang tertentu itu kan juga tidak terakomodir karena hambatan itu kan. Makanya bagus. sebetulnya sih sebetulnya syarat bahasa itu lebih dari perguruan tinggi yang akan menerima mahasiswa. Jadi bukan LPDP harus bisa bahasa Inggris, Arab dan sebagainya gitu. Tapi kalau orang mau sekolah ke Arab kan sebenarnya juga tidak dibatasi loh perguruan Betul, tinggi betul, itu betul. hanya yang berbahasa Inggris, bisa bahasa Jerman. Tapi nanti perguruan tinggi di Jerman mensyaratkan misalnya minimal bahasa Jerman untuk dia bisa mendapatkan letter of acceptance. Jadi dia diterima di suatu perguruan tinggi itu yang syarat yang susahnya sebenarnya. Jadi walaupun kan LPDP bukan mensyaratkan harus TOEFL berapa atau apa, Dari tapi ini, LPDP ya, mensyaratkan dia diterima nanti di perguruan tinggi itu gitu. Jadi perguruan tingginya itu yang tidak bisa kita atur-atur. Berarti menyesuaikan. Iya, tapi mungkin kalau khusus untuk bidang-bidang olahraga gitu ya, saya juga membayangkan justru masih lebih maksudnya bahasa mungkin bukan kriteria yang ini, tapi prestasi-prestasi. Karena ada program-program kerjasama betul. olahraga dengan negara-negara lain tuh yang seperti pelatnasnya, tapi tapi betul. dia yang mungkin ya bukan bahasa yang menjadi itu, tapi track record prestasinya Iya. yang menjadi kriteria. Tapi udah mulai bukan? Bagus kan? Kemarin Itu, ya. iya, Nah, iya. jadi makanya tadi saya bilang pelan-pelan kok mereka sudah memperbaiki. Memang betul PR-nya itu, PR terbesarnya tadi Bu Ketua sudah ngomong gimana caranya ini nangkep masyarakat yang lebih luas tanpa mereka takut bahwa aduh saya harus ini gitu loh. Jadi kepercayaan diri masyarakatnya harus dinaikkan. Di suatu saat yang bersama LPDP-nya juga harus lebih mencari universitas-universitas target yang memang mumpuni tapi masyarakat kita juga bisa. Iya, mungkin Itu tadi saya begitu bilang, kali ya. bukan hanya Harvard loh. Iya. Jangan mau ke Yale, Ya mungkin Harvard, itu juga Oxford bisa atau dievaluasi gitu. juga. Jadi Tidak harus targetnya- 100 tertinggi kali ya. Jadi targetnya Tapi asal sesuai dengan Indonesia, iya benar loh. gitu. Jadi misalnya memang yang tadi saya bilang asta cita Pak Presiden 1-8 ya itu apa saja carilah di dunia. Kan ada beberapa contoh misalnya khusus misalnya untuk obat antibiotik A gitu misalnya. Belum tentu harus di top 100 itu loh. Iya. Mungkin aja dia ada di suatu institusi atau suatu clinical ini yang memang di situ dia lebih bisa dikirim Iya. gitu loh. Nggak tahu ya, aku ada Mungkin, pengalaman gitu. ya. Kan saya sekolah di Australia di sebuah perguruan tinggi yang namanya Flinders University. Beberapa menteri sekarang seperti Mendikbudmen, Menteri Menko PMK itu alumni sana ya, bahkan juga Menpan RB. Tapi itu tidak masuk ke dalam list LPDP. Gitu karena dia menilainya gitu ya. maksudnya tuh gini, kenapa kita nyaman sekolah di sana gitu ya. Jadi banyak orang Indonesia yang sebenarnya cocok ada tapi ya itu nanti mungkin bisa dievaluasi kecuali bidang tertentu yang memang sangat bagus di situ, misalnya nursing. Akhirnya nursing boleh orang daftar ke sana ya ke bidang itu. Tapi untuk jurusan-jurusan yang lainnya di perguruan tinggi gitu jadi tidak diizinkan. Nah, LPDP strict sekali soal kualitas itu, menurut saya ada alasannya juga sih. Tapi mungkin kita bisa agak lebih fleksibel ya, gitu ya. Jadi melihat kriteria itu tidak dari ranking
sekolah perguruan atau tinggi perguruan yang tingginya. sekarang kan ada cara merankingnya itu misalnya Iya. QS dan Iya, sebagainya. iya, iya. Apakah itu gitu? Atau ada lain yang lebih cocok untuk Indonesia, Untuk kebutuhan. untuk kebutuhan kita? Nanti itu mungkin jadi PR juga. Nah, Jadi banyak nih udah kesimpulannya Iya, dan ini emang PR luar biasa untuk Kang Galih nih. ada ketua Iya, komisi 10 nanti sih selesai udah. RDP pertama. Bang LPDP jangan lupa nyatet ya. Kan evaluasinya banyak Nanti kan Bang Gali kan nanti akan Pasti, akan- percaya deh, ini pasti. Iya. Wah, kayaknya kesimpulannya udah jelas nih. Oke, terakhir nih untuk Pak Galih, Tuh, gimana caranya memulihkan dan juga menjaga kepercayaan publik terkait LPDP ini? kondisi saat ini kan. Iya. sosialisasi itu penting ya. Sosialisasi penting ya. PDP itu kemarin udah minta maaf ya Pak Direktur kan minta maaf ya PDP ya. Ya walaupun memang sebenarnya secara 100% juga mungkin bukan salah LPDP-nya, tapi bagus mereka sudah minta maaf. Jadi publik pun tahulah ya. Padahal mestinya yang minta maaf kan, mohon maaf, Ordi gitu ya. Nah jadi ya kalau menurut saya mungkin lebih banyak LPDP harus lebih banyak memberikan ke publik hasil-hasil yang sudah tercapai oleh award-award yang lebih alumni-alumni. Ditunjukkanlah gitu loh bahwa kita benar-benar melaksanakan hal yang kita ini sesuatu yang baik loh. Lihat loh, ini seorang A menciptakan B, seorang C menciptakan D. Mesti banyak sosialisasinya lebih gitu loh. Dan memang mohon maaf ya netizen itu kan memang peka ya gini-ginian tuh apalagi sekarang gitu di masa TikTok, masa sosial media itu kan Sensitif apapun banget. ya sensitif banget di semua, tapi ya memang bagus. Nah, untuk memulihkannya juga ya sebenarnya juga nggak ribet banget, asal ada datanya yang benar, dia bisa menyampaikan dengan benar, LPDP-nya bisa menyampaikan dengan benar, gitu. Dan mungkin alumni-alumni yang keluar dari LPDP yang secara sukses bisa bantu kita ngomong kepada publik bahwa enggak, itu cuma 36 orang kok, gua ada ratusan ribuan orang yang gua udah menghasilkan ini dari LPDP gitu. Itu mah rok aja gitu loh, itu mah yang saya nggak tahu juga gitu. Nah mungkin bisa dapat bantuan juga dari alumni-alumni gitu loh. Tapi kalau menurut saya netizen juga udah ngeliat kok yang benar yang mana, yang salah yang mana sekarang gitu. Jadi menurut saya dengan sendirinya nanti trust bisa terbangun kembali asal LPDP-nya juga bisa menunjukkan ini gitu. Kalau Bu Hetiva sendiri, apa pesan kepada adik-adik kita, kemudian masyarakat secara umum dalam rangka percaya diri, bahwa merasa bahwa ini adil LPDP ini? Itu apa pesan supaya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat gitu? Apa pesan Bu Hetiva? Kita semua sepakat bahwa LPDP itu instrumen strategis untuk membangun sumber daya manusia yang unggul untuk antar generasi ya, bahkan untuk ke depan. Nah, jadi kepada anak-anakku gitu ya, semuanya yang memang bercita-cita ya, apapun cita-cita kalian sebenarnya ini bisa diwujudkan. Nah, peran dari negara ya, tentunya memastikan bahwa pembiayaan untuk ini tersedia. Nah, oleh sebab itu LPDP sebagai satu institusi yang diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran publik ini, tentu nanti saya yakini di bawah pengawasan dari Komisi 11 akan membuat dirinya jadi semakin kuat ya. Kemudian proses semua yang dilakukan dari mulai proses rekrutmen, monitoring dan sebagainya nanti kan akan diberi masukan-masukan karena saya tahu ini menjadi blessing in disguise bagi mereka gitu. Di satu sisi ada peristiwa yang tidak diinginkan kemarin ini, tapi menjadi wadah di mana kesempatan untuk mengkomunikasikan soal LPDP jadi terbuka sangat luas. Nah, jadi sekarang anak-anak semuanya jadi tahu kan bahwa ada LPDP, bahwa ada kesempatan yang diberikan bukan hanya untuk kaum the have saja gitu. Semua dari seluruh Indonesia, bahkan dari daerah-daerah terpencil, kalian juga bisa mengakses LPDP. Nanti rajin-rajin untuk mencari informasinya dan menyiapkan diri dari mulai sekarang gitu. Siapkan diri dari sekarang. Siapkan. Ayo Bang, kita daftar. Apa yang disampaikan oleh Bu Hetiva tadi ya, yang memberikan kita juga apa ya, kesempatan, memberikan kita harus Motivasi. motivasi ya gitu ya.
Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gali dan Bu Hetiva tadi semoga menjadi insight bagi kita ya. Betul. Oke. Kita banyak berterima kasih. Terima kasih. Pak Gali. Saya kita ya terima kasih. Jadi banyak pencerahan. Saya Biasa. dapat pencerahan banyak dari tiga ini, ada ketua, ada Terima Bang kasih. Lian. Terima kasih ya, Pak sudah terima hadir di kasih sini. Berlian. Ini luar biasa kesempatan luar biasa Mbak Ketua Komisi 10 dan ada langsung dengan Nusantara dengan Bang Gali yang ada di Komisi 11. Saya grogi loh ini. Yang jelas kasus ini tidak akan merusak kepercayaan kita Betul. kepada pentingnya pembiayaan Ya. melalui LPDP ya. Oke. Malah saya mau terima kasih kepada netizen. Iya. Kritis banget nih netizen sekarang. Nggak, malah saya bener aja, saya jujur Bu, saya terima kasih loh. Iya. Kalau enggak, Dapat ini iya, feedback. yang Iya. yang nonton pertama kali dia itu, ya alhamdulillah, karena kalau enggak kita nggak ada ini nih, nggak ada proses, iya. ini gitu, Disebut. nggak ada diskusi jadinya, Iya. dan kita nggak ada masukan lebih banyak kepada LPDP. Tapi terima kasih gitu loh, rakyat memang. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada rakyat telah memberikan kami insight. Oke, itu tadi obrolan kita soal LPDP. Nah, kita tutup nih sekarang. Saya Berlian Ayu. Dan saya Yahya. Resonansi Kupas Tuntas tanpa keras-keras. Tentang.